Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, kembali lagi bersama kami Kementerian PSDM Badan Eksekutif Siswa Arisalah Putra. Tentunya di salah satu program yang setia menemani teman-teman semuanya dimanapun berada, di setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, yaitu Oasis, obrolan santri menginspirasi dengan kisah-kisah menarik yang insya Allah menginspirasi teman-teman semua dimanapun berada, baik mendengarkan dari 105,8 ataupun yang streaming melalui www.sipfm.com. Keluarga Sip, hari ini kita kembali lagi bakalan ngobrol nih bareng teman kita semua yang tentunya narasumber yang gak kalah istimewa, gak kalah spesial daripada Oasis episode-episode sebelumnya. Di episode keempat ini kita bakalan ngobrol bareng salah satu teman kita, yaitu Adam Zamsi. Assalamualaikum, selamat siang Adam Zamsi. Waalaikumsalam, selamat siang Najmi. Adam Zamsi adalah siswa kelas 11 MA Swasta Perguruan Islam Arisalah. Siswa kelas 11 MA Perguruan Islam Arisalah. Adam Zamsi juga siswa yang berasal dari Kota Padang ya. Baik, betul sekali. Dan Adam Zamsi, teman-teman, di sini ada sedikit perbedaan nih antara saya selaku yang pemandu acara dan Adam Zamsi selaku narasumber. Yaitu kalau saya nih dari SMP udah di Arisalah teman-teman. Kalau Adam Zamsi dia merupakan siswa eksternal yang merupakan siswa dari SMP Negeri 8 Kota Padang. Ya betul. MA baru melanjutkan ke Arisalah. Betul sekali. Betul. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan kembali nama saya Adam Zamsi, bisa dipanggil Adam. Saya merupakan pelajar kelas 11 atau kelas 2 MA Madrasah Alia Swasta Perguruan Islam Arisalah. Dan yang seperti dikatakan oleh Najmi tadi, saya berasal dari Kota Padang tentunya. Tepatnya di Komplek Geraha Sang Pakar atau di Jalan Parak Kerakah. Tepatnya tuh di belakang Rumah Sakit Semen Padang Hospital tuh Najmi. Oh, di situ ya, di belakang SPH banget. Dan juga tadi Najmi sempat bilang kalau seandainya saya merupakan siswa dari SMP Negeri 8 Padang. Siswa eksternal. Baik, mungkin FYI nih teman-teman dan keluarga Sip. Di Arisalah itu atau di MA khususnya ada dua istilah, yaitu ada eksternal dan ada internal. Ya, betul sekali keluarga Sip. Jadi internal itu istilah jika kita siswa MA tapi berada di sebelumnya SMP di Arisalah gitu. Ya, yang memang sudah dari awal SMP Perguruan Islam Arisalah. Sedangkan eksternal, kalau eksternal dia merupakan siswa MA Arisalah tapi berasal dari SMP luar, baik mungkin itu pesantren luar atau bahkan dari SMP negeri. Dan kalau saya pribadi teman-teman keluarga Sip, saya berasal dari SMP Negeri 8 Padang, tepatnya di Jalan Simpang Haru. Jadi keluarga Sip, hari ini kita tuh bakal ngobrol nih bareng narasumber kalau menurut saya istimewa banget nih. Soalnya kita ketemu sama orang yang basicnya SMP-nya berasal dari SMP Negeri 8 Kota Padang, yang salah satu SMP yang juga namanya lumayan tersohor nih Dam di sekitaran Kota Padang. Dan pada akhirnya melanjutkan pendidikan di jenjang SMA di MA Perguruan Islam Arisalah. Nah, selain itu nih Adam, teman-teman keluarga Sip, yang bakalan ngobrol sama kita hari ini bukan sekedar siswa biasa. Bukan sekedar siswa biasa nih. Yaitu Adam merupakan ketika di SMP Negeri 8, SMP sebelumnya, di sekolah sebelumnya, Adam juga menjabat sebagai ketua OSIS. Yang berarti keluarga Sip, ketua OSIS tentu bukan orang sembarangan keluarga Sip. Betul Adam, sempat menjabat sebagai ketua OSIS. Iya. Gimana tuh selama menjadi ketua OSIS? Kok bisa jadi ketua OSIS? Kenapa milih jadi ketua OSIS? Baik, mungkin pertama menjelaskan bahwasanya ini kan SMP negeri nih sekarang. Yeah. Di sekolah luar kan nama organisasinya itu ada OSIS nih. Betul. Baik, mungkin dimulai dari pertama saya dulu di bangku kelas 10, saya ikut nih OSIS tapi masih di bagian yang namanya staff. Waktu kelas 7 ya? Iya, masih kelas 7. Maksudnya di satu SMP, dan itu tepatnya berada di anggota Kementerian Olimpiade namanya. Divisi Olimpiade. Ya, divisi Olimpiade. Di sana kurang lebih di divisi Olimpiade mengurus-ngurus yang namanya study club di bagian Olimpiade. Dan juga kalau seandainya ada event-event menarik seperti FAI, juga ada spendel, nama event terbesarnya itu Smart Children. Jadi kurang lebih isinya ada beberapa kompetisi Olimpiade dan juga non akademik seperti tari, tahfiz dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi
yang divisi olimpiade tadi juga ngurus yang bagian olimpiade kalau ada event gitu. Itu di kelas 7. Di kelas 7 1 SMP ya, Dam. Jadi lanjut nih, pas di kelas 2 SMP itu tepatnya kalau nggak salah pas COVID-19 tuh, Jam. 2019, 2019. Nah, 2019 2020 kisaran kurang segitu lebih. ya. Ya, tepatnya pas di kelas 2 SMP terjadilah namanya serah terima jabatan tuh yang namanya pergantian kabinet antara kabinet yang angkatan di atas kita setahun dengan angkatan kita nih. Iya, ya. Nah, jadi setahun setelah COVID-19 atau lebih kurang periode 2020-2021 Ana alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua umum OSIS SMP Negeri 8 Padang. Di periode 2020-2021. Ya, 2020-2021. Berarti saat itu mulai aktif berorganisasi. Ya, betul sekali. Dan keluarga SIP, kenapa saya bilang aktif berorganisasi? Soalnya Adam nggak berhenti di sana, keluarga SIP. Setelah SMP sebagai ketua umum OSIS ya, Adam ya. Betul. Adam ketika melanjutkan ke SMA di MA Perguruan Islam Arisalah, Adam tidak berhenti dan masih nerusin karirnya di dunia organisasi. Adam masih aktif mulai kelas 10 udah aktif di Majelis Permusyawaratan Siswa ya, Adam ya. Dan kali ini pada periode sekarang, tahun masa jabatan sekarang, Adam menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Siswa Arisalah. FYI buat teman-teman keluarga SIP, Majelis Permusyawaratan Siswa atau biasa disingkat MPS di Arisalah adalah organisasi legislatifnya siswa di Arisalah. Kalau eksekutif atau yang melaksanakan program-program kerja yang turun langsung ke lapangan sudah sering mungkin disampaikan di episode-episode sebelumnya adalah BESAR, Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Dan ada satu lagi nih organisasi siswa, yaitu MPS, Majelis Permusyawaratan Siswa. Tugasnya sebagaimana lembaga-lembaga legislatif lainnya, salah satu tugas utama mengawasi berjalannya BESAR agar tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada, Dam. Nah, satu pertanyaan pertama nih, Dam. Selama menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMP Negeri 8 dan sekarang sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Siswa Arisalah, apa sih perbedaan dan apa sih perbedaan yang paling terasa bagi Adam? Oke, baik. Sebelumnya mungkin keluarga SIP seperti segmen-segmen sebelumnya, Najmi sudah pasti sering menjelaskan yang namanya BESAR yang ada di Arisalah dan juga MPS nih yang ada di Arisalah. Jadi untuk organisasi sendiri, BESAR maupun MPS itu diibaratkan kalau di sekolah luar OSIS dan MPK-nya di luar. Ya, eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan legislatif. BESAR organisasi yang langsung menjalankan aturan, kalau MPS organisasi yang mengawasi kinerja dari BESAR itu sendiri. Baik, kalau untuk dari segi perbedaan antara OSIS luar dengan BESAR di Arisalah maupun juga MPK dan MPS-nya pastinya sungguh berbeda nih, Jemi. Karena menurut pengalaman pribadi, lebih kurang OSIS luar itu lebih yang namanya mengatur bagaimana event-event berjalan dengan baik gitu. Lebih fokus ke event. Gimana caranya biar tertarik nih sekolah-sekolah luar bisa mengikuti event yang ada di sekolah tersebut gitu. Kalau OSIS dan MPK di luar. Kalau di Arisalah tentunya karena kita di sini asrama dan juga boarding school lah. Makanya tugas dari BESAR maupun MPS sendiri tidak cukup di event-event saja nih. Betul sekali. Pastinya 24 jam nih kita pasti ada lembaga atau kementerian sendiri yang mengatur. Betul sekali. Mulai dari kita mungkin di masjid bagaimana BESAR yang di masjid mengatur, yang bernama mungkin RPK Turiah Pengembangan Karakter, dan juga mungkin dari kita berangkat sekolah gimana ditertibkan di gerbang. Itu ada namanya komisi kedisiplinan, dan juga masih banyak pastinya kementerian-kementerian lain di BESAR atau di Arisalah yang rasanya sangat berbeda dengan OSIS di luar yang memang lebih difokuskan ke event-event tertentu saja gitu loh. Seperti itu ya. Keluarga SIP menurut saya juga pastinya bakalan berbeda antara BESAR, organisasi siswa milik Arisalah yang ada di Perguruan Islam Arisalah, baik itu BESAR-nya atau MPS-nya, dengan OSIS dan MPK di SMP atau SMA luar ya, SMA umum ya, Dam ya. Tentunya salah satu penyebab utamanya adalah Arisalah adalah sekolah berbasis asrama. Itu adalah menurut saya adalah penyebab utamanya perbedaan antara BESAR dan OSIS atau MPK di luar, karena tentunya BESAR akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh
karena kita bakal ketemu 24 jam nih. Jadi bisa dibilang dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak mungkin nggak ada yang ngatur. Harus ada yang ngatur dan harus ada yang mengorganisir, mengkoordinir biar Betul sekali. tidak hilang arah atau asal-asalan aja. Ya, dan juga biar agar lebih sesuai dengan peraturan di asrama gitu. Ya, tentunya sebagaimana BSR adalah ujung tombak atau tangan kanannya pengasuhan yang merupakan juga ujung tombak dari perguruan dan yayasan, sehingga bisa dibilang Badan Eksekutif Siswa Arisalah dan MPS yang mengawasinya adalah dua lembaga penting yang sangat-sangat memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan kehidupan kita nih di Arisalah. Sedangkan kalau di OSIS bukan berarti kita bilang OSIS nggak ada peran. Tentunya perbedaannya karena di OSIS kita ketemu bakal lebih jarang. Mungkin Betul. berhenti di sekolah aja. Kecuali ada event-event ya Dam ya. Kecuali Mungkin ada event-event. lebih intens pertemuannya. Dalam artian berarti OSIS luar kerjanya mungkin porsinya lebih sedikit lah daripada Iya. BSR yang ada di Arisalah gitu. Dengan sebagai mana yang Adam jelaskan dengan pengalaman yang luar biasa nih Dam. Yang seperti kalau yang di awal saya bilang Adam bukan siswa biasa nih di SMP 8. Dan sebelumnya di SD juga Adam dari SD luar ya, bukan SD Arisalah. Iya, bukan. Belum dekat sama yang namanya Arisalah dari SD. Berarti dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, total kurang lebih ada 9 tahun tuh. Adam sudah menempuh pendidikan SD dan SMP yang nggak ada kaitannya nih sama sekali sama Arisalah atau sedikit jauh lah dari yang namanya keagamaan. Nah, kenapa pada akhirnya Dam, antum yang merupakan ketua OSIS dan lain sebagainya memilih untuk bergabung ke MA Perguruan Islam Arisalah yang bahkan bagi sebagian orang adalah pondok pesantren, sekolah Islam berbasis asrama yang tentunya berbeda nih dengan sekolah antum sebelumnya. Tapi keluarga Sip, sebelum kita mendengarkan jawaban dari Adam Zamsi narasumber kita kali ini, mari kita dengarkan sejenak jeda sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama kami keluarga Sip di Oasis, obrolan santri menginspirasi bersama narasumber kita yang insya Allah menginspirasi teman-teman semua dimanapun berada. Dan pertanyaan di segmen pertama yang belum terjawab nih Dam, selama 6 tahun, setelah 6 tahun SD dan 3 tahun SMP yang jauh dari Arisalah, yang bahkan ya nggak ada kaitan lah sama perguruan Islam Arisalah. Kenapa pada akhirnya memilih Arisalah sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA? Oke, baik. Mungkin Ana mulai dari pas SD dulu ya, Jam. Iya, boleh. Baik, keluarga Sip. Sebelumnya pas saya SD itu FYI juga, saya SD di SD Islam Budi Mulia Padang, tepatnya di Jalan Simpang Haru tadi. Pada saat itu kan ini SD Islam nih, Jam. Iya. SD Islam. Dan pas mau naik SMP-nya, sebenarnya banyak nih kawan-kawan yang ngajak untuk masuk ke Arisalah nih, ke SMP. Udah duluan. Ya, udah duluan. Sejak SMP udah ada tawaran nih. Udah ada tawaran nih. Ya, tapi kalau dari segi saya pribadinya nih, keluarga, belum ada rasanya ingin melanjutkan ke pesantren gitu loh. Belum ada ketertarikan untuk sekolah berasrama gitu ya. Ya. Bahkan kalau bisa nanti setelah di SMP negeri, nanti kalau bisa SMA juga negeri nih. Iya. Gitu. Jadi lanjut nih pas naik jenjang ke SMP, tepatnya itu pas, ingat kalau nggak salah di pas COVID-19 juga, 2019-an. 2019-2020 lah, masa betul. pandemi ya. Ya. Kan corona tuh. Setuju nggak sih kalau seandainya pada saat itu hingga sekarang dari tahun ke tahun terjadi penurunan moral yang sangat drastis bagi remaja. Setuju banget. Nah, jadi pada saat itu pas corona semua siswa dituntut untuk memakai yang namanya gadget nih, mulai dari siswa SD sampai jenjang SMA, sampai perkuliahan pun wajib menggunakan gadget. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya gadget itu unlimited access lah tibanya. Semua hal bisa diakses lah di sana. Nah, jadi pada saat itu mulai dari lingkungan, mulai dari pelajaran tuh udah nggak efektif lagi tuh rasanya semenjak adanya COVID-19 atau corona. Jadi pada saat kelas 2 SMP sebenarnya orang tua udah maksudnya tuh udah ngajak nih, gimana kalau seandainya kelas 3 SMP-nya lanjut di Arisalah. Emang berarti dari SMP udah ada tuh isu-isu mau rumor bakal ke Arisalah kan. Ya, kelas Arisalah sebenarnya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Ya. Ganggu banget tuh ya. Karena waktu itu Arisalah nih sangat terkenal lah di luar. Iya. Karena memang
selain dari boarding school tadi, Ada Salah juga menerbitkan lah banyak santri-santri yang berprestasi baik itu di bidang akademik maupun non akademik nih. Dalam segala bidang lah ya. Dalam segala bidang. aspek. Jadi waktu itu karena pas di kelas 2 mau naik kelas 3 nih, kan disuruhnya kelas 3 nih, gimana kalau seandainya lanjutnya di Hari Salah aja SMP-nya. Tapi Ana nih Jam pribadi pas di SMP 8 masih punya amanah yang belum terselesaikan lah di Oh iya, mana. ketua OSIS tadi ya, ketua umum Betul. OSIS tadi. Jadi Nggak bisa pindah dong. nggak bisa pindah. Tapi orang tua pengen ayolah masuk Hari Salah gitu. Akhirnya Ana menjanjikan ke orang tua Ana, oke, Adam masuk Hari Salahnya pas SMA aja, pas MA lah Ya, ibaratnya. SMP nyelesain amanah dulu, tanggung Ya. jawab yang belum terselesaikan. Nggak mungkin ditinggal lari aja dong. Jadi setelah itu tamat di SMP 8. Waktu itu pedoman kenapa sih masuk Hari Salah? Karena pertama pas zaman corona itu sistem pendidikan kan udah nggak efektif lagi tuh. Setelah adanya daring dan segala macam itu Betul. ya. Nggak tahu nih daring nih sampai kapan sih selesainya. Nah, jadi kalau seandainya diteruskan daringnya, yang mana bagi Ana pribadi nih Jam, sekolah itu bukan hanya kita menuntut ilmu, tapi Betul. juga di sanalah peran guru untuk mendidik adab kita gitu loh. Iya, kalau bahasanya transfer karakter. Transfer karakter, betul sekali. Jadi selain guru sebagai pengajar, guru di sana perannya juga sebagai pendidik. Ya, betul Nah, sekali. itulah kurangnya peran pendidik tadi di zaman corona tuh. Zaman COVID-19 itu ya. Karena semuanya diakses melalui media aja, mungkin dari WA ataupun dari media-media pembelajaran lainnya gitu, media YouTube segala macam. Jadi nggak ada peran guru di sana. Baik dari segi menjelaskan pelajarannya, kami semua nih nggak paham nih. Ngerasa nggak sih pas Ya, zaman betul daring sekali. kurang paham akan materi gitu kan? Daring itu adalah definisi yang penting selesai aja sekolah itu. Ya, Tugas pun kadang-kadang nggak selesai. betul. Karena cuman dikirim, ntar dikasih deadline pengumpulan tugas, habis itu dikumpulin dan ya interaksi sama Ya. guru itu nggak ada. Betul. Selain kurang adanya pemahaman dari guru terkait pembelajaran tersebut, peran guru sebagai pendidik juga kurang nih. Ya, sebagai pembina. Sebagai pembina adab, Moral. mungkin moral, Iya, iya, iya. karakter kita kurang terbentuk nih. Makanya tadi seperti yang awal kita bahas, terjadi penurunan drastis lah moral remaja zaman sekarang, Semenjak COVID-19. kurang lebih semenjak COVID-19. Karena banyak faktor lah, mungkin karena pengaruh gadget atau kurangnya sosial ke dunia luar nih. Karena kebanyakan remaja pada saat itu kan di rumah aja nih, Ya, betul. belajar di rumah. Bahkan setelah belajar mungkin kerjanya hanya Di rumah aja. di rumah aja gitu. Apalagi dengan akses gadget yang nggak terbatas ya. Betul. Jadi pada saat itu orang tua ngajak nih, ya udah jadikan atau yakinkan lanjutin ke MA Hari Salah gitu. Awalnya karena prinsip Ana pas SD tadi pengen lanjut ke negeri juga, agak ragu nih sebenarnya. Masih pengen SMA negeri aja. Ya, dulu. SMA negeri aja lah dulu gitu kan. Karena selain itu Ana juga pernah dulu bercita-cita juga lanjutin ketua OSIS Ana di SMA. Karena selain Ana punya basic di SMP, ketua OSIS tuh juga punya jalur sendiri nih masuk ke universitas tertentu lah, Jalur yang ketua OSIS. jalur ketua OSIS. Jadi tapi setelah Ana pikir-pikir juga karena keadaan lingkungan tadi corona segala macam dan pembelajaran kurang efektif, akhirnya oke lah Ana putuskan Ana bakal lanjut ke MA Perguruan Islam Hari Salah. Lanjutin ke MA Hari Salah pada MA akhirnya. Hari Salah pada setelah akhirnya. Banyaknya banyak keraguan Banyak awalnya. Masih ada keraguan. keraguan awalnya. Betul. Pada akhirnya tetap melanjutkan ke MA Hari Salah. MA Hari Salah. Dan pada akhirnya sekarang bahkan udah jalan kurang lebih 2 tahun ya Dam di Betul MA sekali. Perguruan Hari Salah. Nah, pertanyaannya di awal-awal masuk tuh ada nggak culture shock atau sesuatu yang bikin antum susah buat beradaptasi atau yang bikin kaget lah? Oke. Dulu pikirannya Hari Salah nih kan asrama nih, pesantren yang bilang pesantren enggak, tapi boarding school lah. Ya, betul sekali. Dan pastinya di pikiran kita atau apalagi di anak-anak luar SMP luar, pastinya banyak aturan nih di sini. Ya, aturan mulai dari betul segi tahfiznya atau segi pelajarannya atau segi Keagamaan dan agama segala macam lah, gitu kan. Ternyata setelah Ana masuk sini, alhamdulillah yang namanya culture shock mungkin pasti ada awal-awal. Iya, pastinya. Karena yang namanya kita 3 tahun bahkan 9 tahun di luar, tiba-tiba di ke pondokkan, diasramakan gitu loh. Jauh dari orang tua, jauh dari media-media segala macam, nggak boleh nih di sini. Iya. Jadi cukup
agak terkejutnya mungkin di awal-awal pastinya gitu kan. Contoh mungkin Yang kita paling berkesan tuh apa tuh? Yang paling berkesan. bikin kaget gitu kayak, oh gini ya gitu loh. kalau nggak salah dulu pas seminggu 2 minggu pertama kan kita dituntut sama pengasuhan untuk yang namanya tahajud nih. Oh iya. Tahajud, ada tahajud generasi atau tahajud pribadi lah namanya. Jadi sebelum sholat subuh kita wajib bangun lebih awal lah pastinya. Melaksanakan salat tahajud. Kalau nggak salah waktu itu disuruh bangun jam 4, sekitaran jam 4 lah. Iya. Bagi anak luar jujur pasti sulit lah bangun lebih awal karena pastinya kalau di luar untuk sholat subuh lah itu udah cukup. Kalau untuk luar nih, di sini kita dituntut untuk juga sholat tahajud lebih awal lagi lah bangunnya. Jadi setiap minggu sekitar seminggu 2 minggu awal terkejut, tapi akhirnya alhamdulillah terbiasa lah. Gitu. Setelah pada awalnya susah nih untuk bangun cepat, yang mana kalau orang-orang non pesantren atau non asrama untuk bangun subuh itu udah paling awal lah tibanya kan. Sedangkan di Arisalah di asrama dituntut untuk bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi itu yang paling sedikit mengagetkan dan paling berkesan lah menurut Adam. Betul, karena itu adalah tibanya kebiasaan baru nih bagi saya pribadi. Tentunya itu dari segi berasramanya, kegiatan atau jadwal kehidupan sehari-hari Adam kan. Kalau dari aspek lain, aspek kehidupan sehari-hari baik itu pertemanan atau mungkin proses belajar mengajar atau lain-lainnya, apa sih perbedaan yang Adam alami dari SMP atau SD sebelumnya, dari sekolah sebelumnya dengan masa-masa di MA Arisalah nih, dan apa yang rasanya paling susah atau sulit untuk disesuaikan? Sulit disesuaikan. Baik, pertama pastinya kalau dari segi aturan, alhamdulillah anak dibimbing oleh orang tua cukup untuk kalau di mana-mana tuh taati aja aturannya gitu loh. Maksudnya jangan melanggar-langgar lah. Jadi pas anak masuk sini melihat banyaknya aturan nih, alhamdulillah cukup tidak terlalu kaget lah. Karena sesuai sama saja. Orang tua juga udah membimbing dari awal, dari kecil nih, dari disiplin, alhamdulillah. Mungkin yang lebih terkejut tuh dari segi pertemanan mungkin. Dari segi pertemanan. Ya, karena seperti yang kita dibahas segmen 1 tadi, kita kan di asrama ini 24 jam nih. 24 jam ketemunya orangnya itu aja. Itu aja. Kalau kita di asrama orangnya itu aja, nanti kita ke sekolah itu lagi. Kalau kita balik asrama itu lagi. Kalau kita ke masjid nih, sholat itu lagi nih orangnya. Namanya itu lagi. Iya. Jadi mungkin gimana caranya kita bisa memahami teman di sana? Betul sekali. Karena sifat orang pastinya beda-beda sama kita. Tentunya. Sama kita. Jadi di sana gimana caranya Ana menyesuaikan diri? Mungkin sebelumnya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan kawan. Sekarang harus 24 jam berinteraksi seasrama, sekolah, olahraga segala macam. Di sanalah Ana harus menyesuaikan bahwa oh ini tipe orang ini beda nih, gini nggak bisa dia samain sama anak pribadi gitu loh. Jadi mungkin lebih ke gimana cara kita memahami teman dan memahami pertemanan dalam pertemanan ya. Berarti teman-teman keluarga SIP, seperti yang dikatakan Adam, pertemanan adalah salah satu hal yang sedikit rumit. Tapi kalau kita laksanakan, kita hadapi, bukan kita pergi dari hal tersebut, pasti bisa terjalankan dengan baik. Karena saya juga ngerasain nih keluarga SIP sebagai siswa Arisalah yang sudah di Arisalah sejak SMP. Sebelum masuk ke pondok pesantren, sebelum masuk ke sekolah berbasis asrama seperti Arisalah, tentunya ya kita bakalan ketemu teman, pasti bakalan ketemu teman. Ntar di sekolah ketemu teman, tapi ntar pulang ke rumah, ya udah kita di rumah. Kalau mau lanjutin main lagi, mungkin kita bakal ketemu teman yang berbeda. Sedangkan di Arisalah, kita di sekolah kayak kata Adam tadi, sekolah ketemu orang yang sama, di asrama ketemu orang yang sama, di masjid berjamaah dengan orang yang sama, untuk olahraga bakal berolahraga dan berinteraksi dengan orang yang sama juga. Tentu salah satu PR yang harus kita hadapi ketika bakal masuk ke asrama, ketika di awal-awal masa di asrama, adalah menyesuaikan dengan semua teman. Soalnya kalau di asrama nih teman-teman keluarga SIP, nggak ada yang namanya cerita kita bakalan teman sama satu yang kelompok aja nih. Nggak bisa. Soalnya ntar untuk sekolah kita butuh yang ini. Kita perlu banyak teman, kita perlu banyak relasi, dan mau nggak mau kita pasti bakal berinteraksi. Gimana pun kita membatasi diri kita dari teman-teman. Misalnya kita mau temenan sama circle ini aja nih teman-teman, tapi ntar kalau di asrama pasti kita bakal bersentuhan, kita pasti bakal berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Seperti yang kita katakan tadi, karena kita berbasis asrama. Itu salah satu aspek atau faktor
yang menyebabkan pertemanan adalah salah satu hal yang harus kita hadapi di Betul. Arisalah. Tapi ada satu hal menarik lagi nih Jam. Apa tuh? Terkait yang namanya tadi kan kita bahas apakah Ana punya sesuatu yang culture shock lah tiba di sini, apa yang berbeda. Mungkin dari segi yang namanya membagi waktu. Membagi waktu. Karena asrama 24 jam, maka pastinya bakal banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan di sini. Tentunya. Mungkin seperti segmen-segmen sebelumnya, aktivitas seorang siswa itu mungkin kurang lebih ada yang namanya sekolah. Kalau di asrama dia pasti dari segi ibadahnya, ngafal Al-Qur'annya, dan juga kalau seandainya dia aktif nih di sosial pastinya dia ikut organisasi atau di komunitas-komunitas segala macam lah. Nah, jadi kalau Ana pribadi, alhamdulillah Ana cukup mengambil yang 4 peranan. Pertama mungkin Ana sebagai pelajar pastinya Ana belajar. Pastinya. Gimana cara Ana mengatur biar nilai Ana tetap stabil dan bahkan naik lah sampai nanti di kelas 3 akhir. Dan kedua, pastinya karena kita sekolah asrama dan sini boarding school Arisalah menargetkan yang namanya tahfiz nih. Betul sekali. Jadi gimana caranya akademik kita aman, tahfiz kita juga oke. Terus pastinya ibadah, sholat 5 waktu wajib ke masjid, nggak pernah masuk segala macam. Dan juga yang terakhir, karena Ana ikut organisasi, pastinya juga organisasi lah yang cukup membuat waktu ke tanggung jawab organisasi. Jadi itu salah satu hal yang harus dihadapi nih. Tapi mungkin nih teman-teman dan keluarga SIP lainnya, kalau seandainya mungkin kita menemukan problematika seperti ini nih, mungkin salah satu solusinya adalah menyelesaikan hal yang terdesak dan yang penting lah terlebih dahulu. Ya. Betul. Mungkin sekian. Itu berarti yang disampaikan Adam tadi, keluarga SIP adalah hal-hal yang berbeda dan hal-hal yang bagi Adam membutuhkan sedikit lebih diadaptasikan bagi orang-orang yang baru masuk ke asrama, dan terutama itu berdasarkan pengalaman Adam pribadi. Betul. Nah, gini loh Adam. Sekarang kan kurang lebih Adam udah mau 2 tahun nih di MA Arisalah. Betul. Sebelumnya di SMP Negeri 8, sebelumnya di SD Islam Budi Mulya, betul? Di SD Islam Budi Mulya, 9 tahun di luar, dan sekarang sudah hampir 2 tahun di MA Arisalah. Adam sempat tadi bilang kan punya rencana untuk melanjutkan ke SMA negeri. Salah satu tujuannya adalah melanjutkan peran sebagai ketua OSIS di SMA negeri tersebut. Sempat berpikiran seperti itu. Sempat ada niatan kayak gitu. Dan juga targetannya bukan sekedar jadi ketua OSIS doang, ada target jangka panjangnya, yaitu masuk universitas lewat jalur ketua OSIS. Betul. Nah, pada akhirnya kan Adam dengan permintaan orang tua dan keinginan Adam pribadi akhirnya memilih ke Arisalah nih. Betul. 2 tahun berlalu. Bagaimana menurut Adam? Apakah Arisalah sesuai dengan ekspektasi yang Adam bayangkan? Apakah sudah cukup nggak bagi Adam Arisalah sekarang? Oke. Seperti kata Najmi tadi, saya tuh 9 tahun di luar. Iya, betul kali. 6 tahun SD dan 3 tahun di SMP negeri nih. Mungkin dari segi sekolahnya bisa dibilang sekolah umum, tapi kalau pelajarannya alhamdulillah nggak umum-umum kali lah. Maksudnya di saat dulu anak SD, anak sempat di SD Islam, jadi kurang lebih anak punya basic atau dasar lah kalau seandainya anak ingin lanjutkan ke MA Arisalah. Jadi nggak yang kosong-kosong amat nih tentang agama dan tahfiz. Bahkan dulu di SD juga, SD Budi Mulya udah menargetkan tahfiz lah untuk siswa-siswanya. Nah, jadi untuk di Arisalah alhamdulillah kalau dari segi aturan dan dari segi sistem yang dibuat oleh ustadz-ustadz di sini alhamdulillah sesuai dan menurut dan pribadi cukup. Tapi mungkin dari segi kitanya aja memanage diri gimana gitu loh Najmi. Berarti kembali ke personal masing-masing. Betul. Karena dimanapun kita sekolah, mungkin nih di Arisalah ataupun di sekolah negeri, bagus atau enggak pun bagusnya sekolah, kalau seandainya diri kita sendiri enggak sanggup untuk berubah, itu sama aja sih menurut anak pribadi ya. Karena misal nih sekolahnya bagus tapi dianya malas-malasan, kan percuma aja. Tapi kalau seandainya yang bagus itu jikalau dia dapat sekolah yang fasilitasnya alhamdulillah memadai dan dianya juga punya keinginan yang semangat lebih untuk belajar nih, untuk lebih lagi gitu loh. Itulah yang rasanya perlu saya pribadi sendiri lebih tingkatkan gitu loh. Kita semua tingkatkan. Kalau untuk dari segi
aturan dan sistem alhamdulillah cukup, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin lebih saya tingkatkan pribadi, tentunya dari segi akademik. Karena nanti sebentar lagi ini kita kelas 3, sekitar sebulan lagi. Kita by the way keluarga SIP, kami sedang dalam masa ujian akhir semester, akhir tahun ajaran, yang nih ujian kali ini bakal menjadi penentu lanjut atau enggak ke kelas 3. Kelas 3 Dan kalau lanjut, kelas 12. Kalau kita udah lanjut ke 3 MA atau kelas 12, berarti yang namanya jenjang perkuliahan dan kehidupan di luar sudah dekat lagi dekat. Nih. Betul. Berarti itu yang pengen Adam tingkatkan dari segi akademik. Betul. Jadi keluarga SIP seperti yang dibilang sama Adam tadi, Arisalah udah oke, tergantung pribadi masing-masing aja. Betul. Lagi. Gimana pun kalau sekolahnya bagus, kalau pribadinya nggak bagus atau pribadinya nggak punya keinginan lah untuk berubah, ketertarikan untuk berubah. Betul. Sekolahnya doang bagus, kalau orangnya nggak berminat untuk berubah dan mengikuti apa kebaikan yang ada di sekolah tersebut, ya percuma, sia-sia. Betul. Segala hal kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi menurut Ana nih Dam, menurut saya keluarga SIP, salah satu keunggulan kenapa saya memilih Arisalah, saya SMP Arisalah, dan nggak sedikit loh keluarga SIP by the way, siswa SMP Arisalah tamat melanjutkan ke SMA negeri atau SMA umum lainnya, tidak berniat untuk melanjutkan ke MA Perguruan Islam Arisalah. Tapi saya adalah salah satu orang yang sangat yakin tidak ada keraguan ketika kelas 3 SMP dulu Dam, tahun 2022 untuk melanjutkan ke MA Arisalah. Ketika buka pendaftaran dari siswa SMP Arisalah yang mau daftar ke MA Arisalah, saya menjadi salah satu orang pertama yang langsung daftar. Yang menjadi alasan utama kenapa lanjut ke MA Arisalah tentunya salah satu hal utama adalah MA Arisalah terkenal dengan salah satu program atau salah satu jurusan, yaitu Tim Tank atau agamanya, program Timur Tengah. Dan itu emang dari awal masuk SMP Arisalah, niatan atau targetan saya udah mau fokus ke program atau jurusan tersebut. Nah, di samping itu kayak kata Tam tadi, kembali ke personal, tapi dengan kondisi Arisalah yang alhamdulillah bagi saya sudah cukup, bukan berarti tidak perlu ditingkatkan ya, tapi bagi saya sudah cukup lah sejauh ini. Ya, di Arisalah kita bakal ketemu dengan orang-orang yang saya berani bilang kita bakal ketemu orang-orang baik. Nah, kalau kita selalu berinteraksi dengan orang baik, bagaimanapun mau tidak mau kita pasti bakal kecipratan baiknya. Jadi itu adalah salah satu alasan yang bikin saya yakin banget buat lanjut ke MA Arisalah gitu Dam. Betul. Salah satunya adalah karena emang jurusan impian Ana di sini, dan satu lagi kita bakal ketemu sama banyak orang baik yang ya tentu walaupun dengan beragam sifat dan kelakuannya tetap dalam landasan agama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Betul. Sebenarnya selain keinginan orang tua tadi, keinginan pribadi juga ada nih, ya, karena ingin berubah tadi. Betul. Karena di saat saya 9 tahun di luar udah tahu nih, oh berarti lingkungan luar kayak gini. Udah waktunya keluar betul. dari zona seperti itu. Betul. Makanya ingin melanjutkan ke Arisalah yang mana pastinya insya Allah bukan berarti pasti, tapi sesuai dari pribadi masing-masing tadi. Yeah. Yang mana kebiasaan di sini kebiasaan yang baik dan bersama orang-orang yang baik juga. Tentunya betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Dam, sebelum kita mungkin bahas di segmen berikutnya. Pertanyaan terakhir, menurut Adam kan udah 9 tahun tuh, 3 tahun lah di masa SMP berinteraksi yang lebih aktif di sekolah, dalam sosial bermasyarakat. Masih efisien atau masih efektif nggak sih kita sebagai siswa yang berasrama dengan tekanan zaman, tuntutan zaman yang teknologi yang semakin meningkat dan segala macamnya, sebagai siswa berasrama masih efektif atau masih bisa nggak sih berinteraksi kalau kita sekiranya ntar keluar, kalau menurut Adam? Oke. Sebenarnya kalau dari segi asrama sendiri itu bukan berarti menutup kemungkinan kita bisa berinteraksi dengan dunia luar. Betul, pastinya. Karena pastinya ada celah. Salah satunya tadi di Kementerian BESAR sendiri ada namanya Kementerian Komunikasi dan Informasi. Betul. Salah satu fungsi dari kementerian tersebut menggali informasi tentang dunia luar, yang tujuannya menginformasi siswa-siswa Arisalah terkait perkembangan dunia luar nih. Betul sekali. Terutama mungkin beberapa lembaga-lembaga atau organisasi di luar yang bisa mungkin diikutkan oleh siswa-siswa Arisalah. Selain itu tadi mungkin kita di sini tidak dibatasi yang namanya media segala macam. Betul. Tapi pastinya ada beberapa tempat yang bisa kita akses
untuk melihat informasi di luar. Jadi menurut saya pribadi sebagai kita siswa asrama bukan berarti untuk kemungkinan kita bisa lebih aktif di dunia luar. Itu sih mungkin. Oke Dam, kalau menurut saya nih Dam, menurut Ana, meskipun kita terbatas dalam mengakses teknologi, tapi kalau dalam masalah berinteraksi, bersosial dalam masyarakat, rasanya kita sudah siap. Soalnya kita di Arisalah juga di asrama juga dipertemukan dengan orang dengan berbagai macam sifat dan kelakuan. Betul. Tentunya kalau kita bisa menempatkan atau memosisikan diri sesuai dengan tempat kita berada, bisa menerima perbedaan, Betul. bisa menerima pendapat orang lain, Dan bisa menebarkan kebaikan lah di luar, tentunya, sisi positif. dengan modal kita yang sudah berinteraksi 24 jam dengan banyak orang di asrama dengan berbagai sifat dan kelakuan tentunya nih Dam. Betul. Pastinya kalau kita hidup bermasyarakat, kalau menurut Ana nih ya, walaupun Ana belum ngerasain hidup di luar secara langsung, selagi kita bisa mentoleransi perbedaan, bisa menerima pendapat yang berbeda, rasanya kita sudah siap. Betul. Sesuai yang kita bahas sebelumnya, salah satu aspek faktor pendorongnya ya kita sudah dimodali dengan berinteraksi dengan banyak orang selama 24 jam dengan sifat yang berbeda, kelakuan yang berbeda dan segala macamnya betul. lah. Mungkin untuk segmen kedua kali ini kita sudah membahas cukup dalam bersama Adam Zamshi terkait kenapa pada akhirnya memilih Arisalah. Betul. Dan tentunya kita bakal membahas hal-hal harapan-harapan atau apa yang ditargetkan oleh narasumber kita pada hari ini setelah melanjutkan di MA Arisalah ataupun setelah tamat dari MA Arisalah. Dan tentunya kita nggak bakal habisin atau bahas sepenuhnya di segmen kedua. Kita bakalan lanjut bersama saya dan Adam Zamsi di segmen ketiga. Mari kita lanjutkan ke musik positif. Assalamualaikum dari Haris J. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Halo keluarga Sip, kembali lagi bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi di segmen ketiga atau segmen terakhir pada episode kali ini bersama narasumber kita Adam Zamshi. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi di segmen kedua, setelah menjalani kehidupan kurang lebih 2 tahun di MA Perguruan Islam Arisalah, Adam, apa target atau harapan yang pengen Adam capai? Oke, mungkin pertama dalam target jangka pendeknya pastinya karena tadi Ana sekarang masih diamanahkan menjadi ketua majelis spontan siswa. Saya ingin menamatkan atau menyelesaikan amanah tadi dengan baik lah pastinya. Iya, pastinya. Dengan yang mana mendapatkan dampak positif bagi adik-adik yang setelah saya periode berikutnya. Itu yang kedua pastinya karena selain mungkin target pertama selain organisasi ingin tamat Arisalah dengan nilai yang memuaskan pastinya. Dan melanjutkan nanti ke perkuliahan yang ingin dituju juga. Yang ketiga pengennya sih tamat dari sini karena salah satu privilege kita masuk Arisalah tahfiz. Iya pastinya. Ana ingin menamatkan tahfiz Ana di sini dan wisuda 10 juz insyaallah kalau bisa. Berarti targetin 10 juz? Ya, seminimal-minimalnya 5 juz lah. Setelah tamat, sebelum tamat MA. Iya, sebelum tamat Arisalah. Berarti ntar kalau keluar udah bawa modal 5 atau 10 juz insyaallah kalau bisa. Dan juga nanti pengennya nih ke kuliah tapi linjur nih dari jurusan saya pribadi. Saya kan tadi IPA nih. Ya, jurusan Adam by the way IPA keluarga Sip. Berarti mau soshum. Mau kemana nih? Ada dua sih. Mau ke agama. Najumi, Ana yang ingin apa tuh? Pertama kalau bisa nih masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi. Atau pengennya ke Hukum Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Oh, di Undip ya. Ya, Undip, betul. Berarti itu apa yang Adam targetkan terutama baik itu jangka pendek sebelum tamat sampai ke jenjang perkuliahan. Oke. Dan pastinya nanti pas di jangka panjangnya yang kayak tadi kuliah di yang ingin diinginkan dan juga selain kuliah pastinya ingin berkecimpung juga di organisasi lagi di dunia perkuliahan meneruskan apa yang telah sempat jalankan selama ini. Karena ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwasanya percuma ada kemenyan di dalam kuali kalau nggak dibakar nih. Jadi percuma kita mungkin punya ilmu banyak tapi orang lain nggak
merasakan manfaat dari ilmu merasakan kita. dampaknya. Betul. Nah, jadi tadi pengennya Ana terus menjalankan niat Ana tadi, organisasi tadi di dunia perkuliahan pastinya. Mungkin kurang lebih begitu target jangka pendek, jangka panjang. Mungkin seperti itu harapan atau target yang diharapkan oleh narasumber kita pada siang hari ini bersama Adam Zamsi. Semoga kita doakan apa yang ditargetkan, apa yang diharapkan bisa tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup nih Adam Zamsi, karena sudah kurang lebih 1 jam kita menemani keluarga SIP dimanapun berada, mungkin ada pesan atau sedikit pesan terakhir sebelum kita tutup. Oke, pesan terakhir ya bahasanya. Bukan pesan terakhir itu. Oke. Mungkin dari beberapa percakapan kita tadi, yang pertama mungkin buat teman-teman di luar sana, keluarga SIP, baik teman-teman dari Salah yang sekarang mendengarkan atau di sekolah luar. Yang pertama mungkin teruslah menjadi orang yang menebar kesan positif di mana saja kita berada, pastinya. Yang kedua, jangan pernah merasa sombong dan merasa bangga sudah berada di titik yang dah kita capai gitu lah. Teruslah berusaha untuk mengupgrade diri, meningkatkan value diri, karena pendidikan itu merupakan senjata terbaik di dunia untuk menguasai dunia gitu lah. Betul sekali. Mungkin dan juga yang ketiga, yang selalu pastinya tetaplah semangat buat teman-teman di luar sana, karena sekarang lagi masa ujian juga. Semoga nilai-nilai tamat dari ujian ini pastinya mendapatkan nilai memuaskan. Amin. Oke, mungkin sekian pesan dari Adam sedikit sebelum saya tutup di segmen ketiga kali ini. Kita menyimpulkan sedikit apa yang kita bahas selama kurang lebih sejam tadi. Salah satu bagian yang kita kutip adalah tentang lingkungan dan pertemanan. Keluarga SIP, sebagaimana yang kita bahas, degradasi moral terus terjadi sampai sekarang. Akhlak, moral orang-orang bahkan kita semakin menurun, dan bagaimana atau apa aspek terbesar yang berdampak terhadap penurunan moral adalah lingkungan. Maka oleh karena itu jaga lingkungan kita, batasi sepandai sebisa mungkin. Bukan berarti kita memilih teman, tapi kita memilih untuk mana yang kita adaptasikan ke diri kita sendiri, mana yang perlu kita tiru, mana yang tidak. Silahkan berteman dengan siapapun, tapi jangan tiru sembarangan orang. Carilah teman yang positif. Ada pepatah yang mengatakan menceburlah tapi jangan sampai melebur. Silahkan berteman dengan siapapun, tapi jangan mudah terpengaruh oleh siapapun. Mungkin sekian dari saya Muhammad An-Najmi bersama Adam Zamsi di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi episode keempat. Sampai berjumpa di episode berikutnya setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.